Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akuntansi Biaya kelas 3J akan mempresentasikan bab metode harga pokok pesanan full costing yang diampu oleh Dr. Mulyanto, SESH, MSI, MM. Sebelum presentasi dimulai, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Muhammad Nur Alif NIM 080, yang kedua Sinta Amalia Sirait NIM 131, yang ketiga Ratna Wahyu Ningsih NIM 140, yang keempat Oktaviana Setiawati NIM 151, dan yang terakhir saya sendiri Bifitriani NIM 159. Baik, presentasi akan saya mulai. Yang pertama, pengertian metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan yaitu untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Selanjutnya, perbedaan dari rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening kontrol adalah rekening yang dapat digunakan untuk mengawasi saldo-saldo dalam buku pembantu. Rekening kontrol terdiri dari elemen utama akuntansi seperti kas, piutang, aktiva tetap, utang, modal, dan lain-lain. Sedangkan rekening pembantu adalah catatan akuntansi akhir, yang berarti tidak ada catatan akuntansi lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. 1. Proses pengolahan produksi terjadi secara terputus-putus. 2. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesanan. 3. Produksi yang ditunjukkan untuk memenuhi pesanan bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Untuk mencatat biaya dalam akuntansi digunakan rekening kontrol dan rekening pembantu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau lot dalam sistem biaya pesanan, menunjukkan bahan baku langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan suatu pesanan. Syarat penggunaan metode harga pokok pesanan yang pertama yaitu masing-masing pesanan, pekerjaan, atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. Yang kedua yaitu harga pokok persatuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya di dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu pembelian dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua, menyimpan produk jadi di dalam gudang. Yang ketiga, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Nah, selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dibedakan menjadi 4 siklus. Yang pertama, penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, penentuan harga produk jadi. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Selanjutnya yaitu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja manfaat informasi harga pokok produksi persatuan? Jawabannya yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Dalam menampung biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, di dalam buku besar, rekening-rekening apa saja yang perlu dibuat? 1. Barang dalam proses digunakan untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau debit. Dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke bagian gudang atau kredit. 2. Persediaan bahan baku digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli atau debit dan harga pokok bahan baku yang dipakai produksi atau kredit. 3. Gaji dan upah.
Rekening ini merupakan rekening antara atau clearing account yang digunakan untuk mencatat utang gaji dan upah atau debit, dan upah langsung yang digunakan untuk mengolah produk atau kredit. 4. Biaya overhead pabrik digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif atau kredit. 5. Persediaan produk jadi digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang atau debit, dan harga pokok produk yang dijual atau kredit. Sebutkan karakteristik usaha perusahaan dalam metode harga pokok pesanan. 1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. 2. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lain. 3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.